Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Al-Imam Al-Baydawi mengatakan khassahum bidzikr. Imam Al-Baydawi mengatakan khassahum bidzikr. Allah Ta'ala sebut mereka secara khusus di sini. Allah peringatkan secara khusus mereka yang mengatakan Allah punya anak, isti'zaman likufrihim, karena luar biasa kekufuran mereka. Jadi sebagaimana kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya, kekufuran juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang kufur kepada Allah tapi ia tidak mengatakan Allah punya anak. Ada orang kufur kepada Allah dengan mengatakan bahwa Allah punya anak. Maka Allah peringatkan secara khusus di sini isti'zaman likufrihim, karena begitu besar kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada 3 golongan yang mengatakan Allah punya anak. Yang pertama, orang-orang musyrik Arab. Surah Al-Kahfi ini surah Makkiyah, diturunkan di Makkah ketika Nabi masih berhadapan dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik dulu mengatakan Allah punya anak. Apa mereka kata? Al-malaikatu banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Itu golongan pertama. Golongan kedua yang mengatakan Allah punya anak, orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzairu bunullah. Uzair itu anak Allah. Golongan ketiga yang mengatakan Allah punya anak, golongan Nasrani. Mereka mengatakan Isa banullah. Isa anak Allah. Jadi Allah peringatkan mereka secara khusus, karena ini kekufuran yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan ayat 5. Pada ayat 5 Allah Subhanahu wa taala membantah dan mengancam dakwaan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Allah mengatakan malahum bihi min ilm. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Wala li abaihim, begitu pula dengan nenek moyang mereka. Ini bantahan Allah pertama, bahwa dakwaan mereka mengatakan Allah punya anak itu malahum bihi min ilm, tidak ada dasar ilmunya, tidak ada sumbernya, tidak ada hujjahnya. Jadi itu sekedar apa? Sekedar dakwaan saja. Tidak ada dasar argumentasi, tidak ada dasar argumentasinya. Maka dari sini kita belajar, ketika kita ingin mensabitkan suatu sifat kepada Allah, mesti ada hujjahnya, mesti ada dasar argumentasinya, mesti ada ilmunya, ya. Tidak boleh kita sekedar ikut-ikutan. Orang kata begini kita ikut, orang yakini begitu kita ikut, orang buat begitu kita ikut. Tidak boleh, ya. Harus ada dasar ilmunya. Maka ada istilah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Kita kalau hendak beramal mestilah ada ilmu dulu. Kalau nak sembahyang mesti ada ilmu. Nak haji mesti ada ilmu. Nak pergi umrah mesti ada ilmu. Nak berzikir mesti ada ilmu. Semua apa yang hendak kita lakukan ada dulu ilmunya, ya, mesti ada ilmunya. Kenapa? Kalau kita mengatakan sesuatu, meyakini sesuatu, melakukan sesuatu tanpa ada dasar ilmunya, maka besar kemungkinan kita melakukan hal yang salah. Besar kemungkinan kita mengatakan sesuatu yang salah. Besar kemungkinan kita meyakini sesuatu yang salah. Besar kemungkinan kita melakukan sesuatu yang salah. Maka mesti ada ilmu. Maka Nabi mengatakan
Tanda pertama Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita. Ya, tanda utama bahwa Allah menginginkan kita jadi orang baik apa? Allah buat kita faham agama. Allah buat kita berilmu. Itu nomor satu. Maka kalau Bapak Ibu diringankan Allah langkahnya untuk datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, duduk mendengar di situ, itu satu tanda yang terang nyata Allah menginginkan kita jadi orang baik. Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan Allah dia jadi baik, Allah buat dia faham agama. Kenapa? Karena tak mungkin kita jadi orang baik melainkan berdiri di atas dasar pemahaman agama. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian, kalau sudah datang ke majelis ilmu, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Ya, saya selalu sampaikan, datang, duduk, diam, dengar saja, itu pahalanya besar. Datang, duduk, diam, dengar, itu pahalanya besar. Mengantuk-mengantuk sikit dimaafkan. Mungkin malam tadi jam 2 dia baru tidur. Ya, besar pahalanya. Apalagi dapat ilmu diamalkan, Masya Allah. Ya, jadi kalau sudah mulai merasa berat datang ke majelis ilmu tuh, jangan-jangan Allah inginkan aku jadi orang buruk nih. Paksakan datang. Ya, Allah mengatakan malahum bihi min ilm, mereka tidak ada ilmu, wala li abaihim, dan juga tidak ada ilmu nenek moyang mereka. Kenapa Allah Ta'ala sebut nenek moyang mereka juga di sini? Karena keyakinan atau dakwaan bahwa Allah punya anak itu mereka ambil bulat-bulat dari nenek moyang mereka tanpa diverifikasi. Ya, tanpa diverifikasi. Taklid saja, ayah saya kata Allah punya anak, saya kata Allah punya anak nih. Datuk saya kata Allah punya anak, saya pun kata begitu, dan saya tidak mau meninggalkan itu. Kita ini kan, ini salah satu cara orang ini supaya kita jangan mengikuti agama. Apa dia bilang? Dari dulu datuk-datuk kita memang buat macam ni. Kenapa pula kita hendak buat yang berbeda? Tidak semesti kita tolak semua yang datang dari datuk-datuk kita, nenek moyang kita. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, tinggalkan. Ini burung, kita dengar suara burung pada waktu malam. Ada orang meninggal nih. Ya, ada keyakinan macam tu. Dulu-dulu di kampung begitu. Burung apa namanya itu? Burung apa? Burung lah namanya. Kalau istilah bahasa Arab nama dia tatoyur. Merasa sial kalau mendengar suara burung tuh. Jadi datanglah orang tua saya ke Malaysia. Di dekat tempat saya tuh, di sana burung banyak betul. Tidak ada orang nembak burung. Dibiarin hidup, tidak boleh diganggu. Monyet pun tidak boleh diganggu. Ya. Banyak betul burung tuh di situ. Jadi tengah malam pun kedengaran suaranya. Orang tua saya bilang, ini kalau di kampung tanda orang mati nih. Di sini tak ada orang mati. Jadi banyak sekali yang kita terima bulat-bulat tanpa ada dasar argumentasinya. Dulu di kampung, jangan motong kuku waktu malam katanya. Kenapa itu kita tidak tahu tuh. Tapi kita terima aja bulat-bulat. Dulu kan tak ada listrik. Motong kuku belum ada motong kuku alat seperti sekarang. Masih pakai parang, pakai pisau. Kalau dipotong waktu malam, takutnya jarinya yang luka. Maka siang motongnya. Tapi kan orang tua dulu cara mereka mendidik tak begitu. Kalau potong kuku waktu malam, mak akan mati katanya. Ibu akan mati katanya. Takut semua orang. Ya kan? Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, malahum bihi min ilm wala li abaihim, tidak ada ilmu mereka dalam hal ini, juga nenek moyang mereka, karena mereka bertaklid buta dengan nenek moyang mereka tanpa ada verifikasi sama sekali. Benar atau tidak nih?
Betul atau tidak? Ada tidak dasar argumentasi? Tidak ada sama sekali. Sudah, pokoknya datang dari nenek moyang, terima bulat-bulat. Ya. Jadi pengajaran bagi kita dalam beragama ini harus dasarnya ilmu. Belajar. Hari ini kita tak kurang ilmu. Majelis ilmu banyak. Di masjid sini ada, masjid sana ada, banyak. Di Facebook ada, di YouTube ada, mana-mana banyak. Tinggal kita aja mau belajar atau enggak. Guru-guru yang mengajar sekarang pun hebat-hebat. Alhamdulillah. Banyak bergelar doktor dari luar negeri. Hebat-hebat ilmunya. Ambil manfaat. Banyak Alhamdulillah. Asatidz kita di Pekanbaru sekarang yang bagus-bagus. Ya, ilmunya bagus-bagus. Ambil daripada mereka. Ini satu nikmat Allah Ta'ala hantar ke negeri kita. Ya, ambil manfaat dari mereka. Jangan sia-siakan. Ya. Karena agama ini dibangun atas dasar ilmu. Maka surah pertama turun kepada Nabi itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau kita fahami 5 ayat pertama ini semua dasar ilmu. Membaca, al-qalam, pena, menulis, ta'lim, itu semua dasar ilmu. Karena agama ini dibangun di atas ilmu, ya. Jadi dalam berakidah, dalam meyakini sesuatu, jangan mudah untuk meyakini sesuatu melainkan ada dasar ilmunya kepada kita. Maka wajib kita belajar ilmu akidah yang benar supaya tidak salah kita dalam menetapkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai nanti mengatakan Allah juga punya anak, ya, waliyadzubillah. Baik, yang kedua Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Kaburat kalimatan, alangkah buruknya kalimat yang keluar dari mulut mereka. Kalimat apa itu tadi? Mengatakan Allah punya anak. Sangat buruk kalimat itu. Kenapa? Karena mengatakan sesuatu kepada Allah yang tidak ada pada diri Allah. Kalau orang mengatakan sesuatu tentang kita yang kita tidak ada, yang tidak ada pada diri kita, suka atau tidak? Dia bilang, ibu tuh suka betul menggosip katanya. Padahal ibu ini suka ke majlis taklim. Suka tak kira-kira? Oh, mana kita suka? Kenapa kau tuduh-tuduh aku suka menggosip? Saya ni sukanya ke majlis ilmu. Kita pun tak suka. Apalagi Allah Ta'ala. Dikatakan Allah Ta'ala punya anak, tentu Allah tak suka. Maka Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Dan dari sini kita belajar berhati-hati mengucapkan kalimah dari mulut kita, ya. Ada orang menganggap sepele mengucapkan kalimat-kalimat dari mulutnya, ya. Sebahagian kalimat yang keluar dari mulut ini itu bisa membawa kepada kekufuran kepada Allah. Hati-hati. Bisa menarik kita ke dalam api neraka Allah. Bisa menyebabkan penyesalan kepada kita. Dan bisa juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka hati-hati mengeluarkan kalimah dari mulut kita. Ini ucapan kalimah yang keluar dari mulut mereka ini, kata Allah, kaburat, sangat buruk, besar dosanya, ya, besar dosanya. Maka hati-hati mengucapkan suatu perkataan dari lisan kita. Dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan antara perkataan dengan mulut, ya. Misal Allah Ta'ala menyebutkan perkataan, kemudian Allah sandingkan langsung dengan perkataan mulut, itu biasanya dalam konotasi yang negatif, ya. Misalnya Allah Ta'ala sebut seperti pada ayat ini, ya. Dan dalam surah Ali Imran juga Allah Ta'ala sebut kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, ya. Kata Allah Ta'ala, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim.
Mereka mengatakan dengan mulut mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Artinya apa? Ucapan mulutnya beda dengan isi hatinya. Jadi dalam Quran, ketika Allah sandingkan antara perkataan dan mulut, itu biasanya dalam konotasi yang negatif. Seperti pada ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 5, dan seperti dalam surah Ali Imran ayat 167, Allah mengatakan yaquluna bi afwahihim, mereka mengatakan dengan mulut mereka ma laisa fi qulubihim, sesuatu yang berbeda dengan hatinya. Konotasi yang negatif, ya. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, Iyaquluna illa kadhiba, mereka tidak mengatakan sesuatu melainkan kebohongan belaka. Jadi apa yang mereka katakan tentang Allah itu, bahwa Allah punya anak, itu adalah kata-kata dusta. Kata-kata dusta. Dan dusta yang paling besar dosanya berdusta terhadap Allah. Ya. Berdusta terhadap Allah. Berdusta kepada manusia berdosa. Berdusta kepada Nabi berdosa. Berdusta kepada Allah itu paling besar dosanya. Ya, maka di dalam Al-Quran itu berulang kali Allah Subhanahu wa taala sebut, ya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Tidak ada orang yang paling zalim melainkan orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah. Bagaimana membuat dusta terhadap Allah ini? Seperti mengatakan Allah punya anak, atau mensabitkan suatu sifat kepada Allah yang tidak ada pada sifat-sifat Allah. Ini semua dusta yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 5 ini membantah dakwaan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Pertama, Allah mengatakan bahwa dakwaan mereka itu tidak ada dasar argumentasinya, tidak ada dasar ilmunya. Maka pengajaran bagi kita, jangan mendakwa sesuatu, jangan meyakini sesuatu, jangan melakukan sesuatu melainkan ada dasar ilmunya. Yang kedua, Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat buruk ucapan mulut mereka yang mengucapkan kalimah bahwa Allah punya anak. Pengajaran bagi kita, hati-hati mengucapkan kata, hati-hati mengeluarkan kalimat dari mulut kita. Bisa jadi kalimat yang kita ucapkan itu membawa kita kepada kekufuran. Bisa jadi kalimat yang kita ungkapkan itu mengheret kita ke dalam api neraka. Dan bisa jadi juga ucapan yang kita ucapkan itu akan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah mengatakan iyaquluna illa kadhiba, tidak adalah yang mereka ucapkan itu melainkan dusta belaka. Ya, maka berdusta terhadap Allah Ta'ala itu adalah dosa yang amat sangat besar. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat 6. Pada ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ya. Ayat 6 ini Allah Ta'ala memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan sampai Nabi membinasakan dirinya karena bersedih terhadap sikap orang-orang kafir yang ingkar terhadap dakwah. Jadi Rasulullah itu sangat ingin supaya semua orang ini beriman dengan dakwah yang Nabi sampaikan. Sangat ingin.
Maka kalau ada orang yang menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sangat bersedih. Bukan sedih-sedih biasa, tapi sangat sedih. Ada pada ayat ini perkataan as-safa. Pada ujung ayat 6 ini ada perkataan as-safa. As-safa itu maksudnya, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ialah al-mubalaghah fil huzn. Sangat sedih. Bukan sedih-sedih biasa, tapi sangat sedih. Karena keinginan Nabi itu semua orang beriman. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pergi ke Taif, sebenarnya Nabi ke Taif hendak meminta bantuan. Tapi ternyata orang-orang Taif itu malah menyakiti Nabi. Dilempar kaki Nabi sampai berdarah. Malaikat aja melihat itu kesal. Sampai dinyatakan dalam riwayat, datang malaikat yang menjaga gunung berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin supaya gunung ini ditimpakan kepada mereka, aku timpakan sekarang untuk mereka. Malaikat pun kesal melihat perbuatan orang-orang Taif kepada Rasulullah. Tapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Jangan. Tidak usah timpakan kepada mereka gunung ini. Apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah karena mereka belum berilmu, mereka belum tahu. Nabi mengatakan, bisa jadi sekarang mereka tidak beriman, tapi saya berharap akan keluar generasi dari tulang-tulang sulbi mereka, orang-orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sayangnya Nabi kepada orang, kepada manusia, supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sangat bersedih. Allah taala ingatkan pada ayat ini, fala'allaka bakhi'un nafsak fala'allaka ayyuhar rasul muhlika nafsak. Jangan sampai engkau binasakan dirimu, ghamman wa hazanan ala atharin tawalla qaumuk, karena kesedihanmu sebab mereka berpaling, ya. Jadi kesan athar ini artinya kesan atau efek mereka ini berpaling itu sedih bagi Nabi, ya. Maka Allah taala ingatkan, jangan sampai engkau membinasakan dirimu karena itu, ya. Karena kesedihan yang melampau itu bisa mendatangkan keburukan. Maka kita dilarang bersedih, ya. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, karena berlarut-larut dalam kesedihan itu bisa membahayakan diri kita, bisa mendatangkan penyakit, bisa membinasakan diri kita, tidak produktif dan lain sebagainya. Salah satu contoh konkret dalam Al-Quran, Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub karena kesedihan yang dihadapinya, Nabi Ya'qub sabar tapi sedih, ya, sampai membuat matanya buta. Maka para ulama sampai mengatakan ini bukti yang sangat jelas bahwa kesedihan itu mendatangkan keburukan. Orang kalau terlalu lama bersedih, bunuh diri pun bisa, kan? Makan tak mau, tidur tak mau, lama kelamaan dia cari tali. Gagal dia menikah, sedih dia. Makan tak mau, tidur pun tak mau. Sebulan kemudian dia cari tali, selesai dia. Yang meninggalkan dia tu ketawa ketiwi, karena udah dapat pasangan. Dia masuk ke alam kubur, matinya mati bunuh diri pula. Banyak mudaratnya. Maka kita tu dilarang jangan bersedih. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, ketika dapat musibah itu jangan ucapkan kata lau. Apa itu lau? Sekiranya, seandainya. Udah tabrakan nih, lalu ngomong, kalaulah tadi kau tak pergi, kalau tadi tak kebut-kebutan, kalau tu tinggalkan tu. Dah terjadi. Kenapa? Nabi mengatakan karena ucapan kalau itu membuka
pintu syaitan untuk masuk membuat kita bersedih. Cobalah tadi kalau dia tak pergi. Cobalah tadi kalau saya ingatkan. Cobalah kalau begini, kalau begitu. Itu membuka pintu syaitan. Akhirnya syaitan masuk membuat kita semakin bersedih. Maka Nabi mengatakan, kalau sudah ditimpa musibah itu, ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Sudah selesai. Jangan lagi kalau-kalau. Ini umur dah 60 tahun. Seandainya dulu aku kawin dengan dia. Hah? Jauh betul khayalannya. Umur dah 60 tahun, dah nikah lebih 30 tahun, masih hadir dalam fikirannya, kalau wajah dulu aku tak jadi dengan orang ni. Lagi kesal dia sama pasangan dia kan. Kalau wajah dulu aku tak menikah dengan dia, mungkin nasibku tak begini katanya. Umur dah 60 tahun tu. Jangan lagi ratapi, itu pintu syaitan masuk. Syaitan akan buat kita bersedih. Kalau kita bersedih, kita akan binasa. Tidak produktif, sakit-sakitan tidak jelas, loyo, lunglai. Orang tengok wajah pun tak cerah. Kenapa? Bersedih rupanya. Apa yang kau sedihkan? Aduh, inilah aku bersedih kalau wajah dulu aku tak kahwin dengan dia. Anak dah 3, dah 4. Bisa pula dia mengatakan, kalau wajah dulu aku tak kahwin dengan. Terus kau nak kahwin dengan siapa? Belum tentu kau kahwin dengan orang lain hidupmu lebih baik. Maka kalau sudah terjadi, jangan lagi ucapkan lau, seandainya, kalau, sekiranya. Itu ucapan yang membuka pintu syaitan untuk masuk. Ucapkan qadarullah, ini takdir Allah, wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Sudah, teruskan kehidupan, move on, maju ke depan. Ya, jangan lagi melihat ke belakang. Karena kalau kita melihat ke belakang sudah habis kita. Nah, ada yang meninggal. Ya Allah, seandainya dulu aku rawat dia baik-baik. Emang kalau dirawat baik-baik tak akan mati? Dirawat baik-baik pun mati juga. Merawat dengan baik itu tugas kita. Tapi jangan sampai orang dah meninggal, macam-macam sebut, kalau wajah dulu aku bawa dia berubat ke Penang. Ke Penang, orang Indonesia sebut Penang. Kalau aja aku bawa dulu dia berobat ke Penang, mungkin dia akan sehat. Apa iya di Penang tu ada penambah usia? Ya kan? Kalau aja dulu aku bawa dia berobat ke Singapura, mungkin dia akan sehat. Emang di Singapura ada situ penambah usia? Tak ada. Kalau sudah terjadi, sudah. Kalau belum terjadi, usahakan semaksimalnya. Itu aja. Kalau sudah terjadi, jangan lagi sebut kalau. Itu membuat kita bersedih berkepanjangan. Akhirnya kita tak maju, kita tak produktif, membahayakan diri kita sendiri. Maka Allah mengingatkan kepada Nabi SAW, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Jangan sampai karena mereka berpaling daripada engkau, daripada dakwahmu, daripada ajaran yang engkau bawa, engkau membinasakan dirimu. Ya. Maka kata para ulama, fa innal ma'mura bi du'ail khalqi ila Allah taala at-tabligh was-sa'yi bi kulli sababin yusilu ila al-hidayah. Tugas kita itu hanya mengajak orang ke jalan Allah. Hanya berusaha untuk mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala dengan berbagai cara supaya mereka dapat hidayah. Ya. Pada masa yang sama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mereka berpaling, fala tahzan, tak usah bersedih. Dah ajak solat ni, yuk solat yuk ke masjid. Tak mau dia, tak usah bersedih. Tak usah bersedih. Kalau dia tetap tidak mau, tak usah bersedih. Kenapa? Tugas kita itu hanya menyampaikan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, sampaikan yang hak yang datang dari Allah itu. Siapa yang hendak beriman silahkan, siapa yang hendak kufur silahkan. Kita dalam hidup ini diberi dua pilihan. Wa hadainahun najdain. Kami beri tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Ada jalan ke syurga, ada jalan ke neraka. Ini jelas.
halal haram, hak batil. Maka Allah beri kepada manusia kuasa untuk memilih. Mau memilih jalan yang baik, silahkan. Mau memilih jalan yang buruk, silahkan. Tapi tanggung konsekuensinya. Ya, konsekuensi memilih jalan yang buruk, azab Allah Ta'ala. Konsekuensi memilih jalan yang baik, jalan yang hak, nikmat syurga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pilihan kepada kita. Ya, Allah Ta'ala beri pilihan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi as-safa. Jika mereka tidak beriman dengan keterangan Al-Quran yang engkau bawa, ya, jangan terlalu bersedih apalagi sampai membinasakan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ad-da'i ilallah, orang yang berdakwah kepada Allah atau dai, alaihi at-tabligh, kewajiban dia hanya menyampaikan saja. Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan peringatan wahai Muhammad. Innama anta mudzakir, tugasmu hanya menyampaikan peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir, setelah itu bukan kuasamu lagi. Tugas kita menyampaikan. Kepada istri, kalau suami sampaikan. Istri kepada suami, tugas sampaikan. Kepada anak-anak, begitu juga. Kita tidak bisa memastikan orang akan ikut, ya. Maka saya tidak bersetuju dengan orang yang secara umum memvonis orang tua salah ketika anaknya misalnya bandel, ya, tanpa dia melihat bahwa orang tuanya di rumah sudah mati-matian mendidik anak ini. Sudah mati-matian, bersusah payah, disekolahin, dinasehatin, diingatin, tapi masih tetap keras. Oh, jangan vonis, oh orang tuanya nggak benar. Enak aja kau memvonis begitu. Orang tuanya sudah capek-capek nyekolahin, nasehatin, ngingatin. Kok dengan mudah pula dia mengatakan orang tuanya nggak benar mendidik? Tidak begitu. Nabi saja ada anaknya kafir. Nabi siapa? Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Beranikah dia mengatakan Nabi Nuh tidak sukses mendidik anak? Beranikah dia mengatakan bahwa Nuh tidak mendidik anak? Oh, tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Karena memang kadang-kadang anak itu ditakdirkan Allah Ta'ala kepada kita sebagai ujian. Maka kita sebagai orang tua, tugas kita apa? Didik sebaik-baiknya yang kita mampu. Beri nasihat, jangan pernah bosan. Itu aja. Tapi bagaimana dia akhirnya, itu bukan di tangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau sayang sekalipun, karena Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu bukan kurang sayangnya kepada pamannya Abu Talib. Sangat sayang. Sampai Abu Talib hendak meninggal, Nabi itu berusaha keras. Gimana supaya pamanku ini mengucap 2 kalimat syahadat? Tapi ketika Abu Talib ini hendak meninggal, sudah nazak, hampir kepada kematian, datanglah Abu Jahal, datanglah beberapa tokoh kaum musyrikin. Apa dia kata kepada Abu Talib? Wahai Abu Talib, apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Apakah engkau hendak meninggalkan agama nenek moyang kita? Apa? Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka bukan tugas kita, bukan kuasa kita untuk memastikan orang ingat, untuk memastikan orang ikut dengan ajaran agama ini. Tugas kita sampaikan saja, dan jangan pernah bosan. Sampaikan hari ini, besok juga sampaikan, lusa juga sampaikan, tiap hari ingatkan, terutama dalam salat misalkan, ya. Sebagai orang tua jangan pernah bosan mengingatkan anak-anak kita untuk salat, ya.
Jangan lupa, jangan pernah bosan mengingatkan anak-anak kita untuk salat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Peringatkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk selalu salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah melakukan itu. Artinya apa? Kita perlu ingatkan mereka sepanjang hayat kita. Selagi masih bernafas lagi, selagi masih hidup kita lagi, jangan pernah lupa ingatkan salat. Salat, salat. Ingatkan. Ya? Jangan pernah bosan. Apakah nanti dia tidak salat atau dia ada meninggalkan salat, itu bukan urusan kita lagi. Tugas kita sudah diselesaikan. Karena tugas kita itu hanya at-tabligh, menyampaikan. Rasulullah juga cuma itu tugasnya. Ya. Wa ma 'alaika illa al-balagh, tidak ada kewajibanmu kecuali menyampaikan saja. Jadi kalau orang menolak, orang mengingkari, tidak usah terlalu bersedih. Tidak usah terlalu bersedih, karena kesedihan itu akan mendatangkan keburukan kepadamu, ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-7. Kita berhenti berapa? Sekitar 6.15 lah, ya. Syuruk, waktu isyraq tadi sekitar jam 6, ya. 5.59. Kita berhenti dalam 6.14 lah, 6.13 atau 6.14, ya, untuk solat isyraq. Baik. Pada ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah mengatakan, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuk kami menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya, ya. Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang Allah cipta di atas muka bumi ini hanya perhiasan saja. Tumbuh-tumbuhan perhiasan, emas dan perak perhiasan, bangunan-bangunan hanya perhiasan, kendaraan hanya perhiasan, kebun-kebun yang banyak itu hanya perhiasan, pakaian-pakaian yang indah hanya perhiasan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi Allah ini itu hanya perhiasan. Maka apa yang kita miliki hari ini itu hanya zina, sekedar perhiasan saja, ya, sekedar perhiasan saja yang digunakan untuk berhias, memperindah, tapi bukan dibawa, ya. Kalau orang mati dibawa ndak perhiasannya? Cincin, gelangnya dibawa ndak? Ndak akan dibawa. Anaknya ndak mau ngasih, ditanggalin cepat-cepat. Kalau orang ndak nampak, ditanggalin, kantongin sama dia. Ya, kebetulan maknya ini dulu suka gelang, banyak gelangnya. Masih sakit-sakitan mak dia tarik pelan-pelan. Tiap hari kurang satu, kantongin sama dia. Belum pembagian harta pusakanya, tarik sama dia diam-diam, kantongin sama dia, kata. Perhiasan kita tak akan bawa. Wanita berhias, dia pakai make up, dia pakai gincu, mantap kelihatan. Apakah itu akan tetap? Enggak, nanti dia mandi hilang tuh. Itulah perhiasan. Ya, perhiasan itu tidak akan dibawa ke akhirat. Ini hanya sekedar perhiasan untuk berhias di atas dunia ini. Linabluwahum, supaya kami menguji mereka. Wadhalika li ikhtibarin nas. Semua perhiasan yang Allah Ta'ala buat ni, kekayaan, harta benda, jabatan, ya, dan lain-lain sebagainya yang ada di atas muka bumi ini, li ikhtibarin nas, supaya Allah Ta'ala menguji kita. Hal yata'allaquna bihadihi zinah am yata'allaquna bil khaliq. Allah hendak menguji kita dengan semua perhiasan yang ada di atas muka bumi ini. Apakah kemudian kita bergantung dengan perhiasan ini atau bergantung dengan Allah? Ya? Apakah kemudian kita mengagung-agungkan perhiasan ini atau mengagungkan Allah? Apakah kemudian kita mendewa-dewakan perhiasan ini atau mendewakan Allah? Apakah kemudian kita akan memuja-muji perhiasan ini atau kita memuja-muji Allah?
Karena banyak orang ketika dia mendapat perhiasan ini, yang disanjung, yang dipuja, yang diagungkan, yang dijaga perhiasan ini. Kalau baru beli mobil jangan kotor nih. Kena percikan air yang kotor saja sedikit langsung disiram. Jaga betul sama dia. Ya. Tapi dengan hak Allah Ta'ala dia tak peduli. Bukan berarti salah kita bersihkan kendaraan kita, tapi jangan sampai kita lebih mengagungkan, menyayangi, mencintai perhiasan ini, sedangkan kita tidak melakukan hal yang sama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perhiasan yang ada di atas muka bumi ini linabluwahum, supaya Allah hendak menguji kita. Maka dunia ini negeri yang penuh dengan ujian. Kesenangan, kesusahan itu ujian. Jangan kita menyangka bahwa ujian itu hanya kesusahan saja. Orang tanya, ada apa? Saya sedang diuji. Apa ujiannya? Lalu dia menyebutkan tentang masalah dia, sakit dia, seolah-olah hanya itu ujian, tanpa dia sadar bahwa kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya, nikmat-nikmat yang diperoleh ini semua ujian. Apa yang hendak Allah Ta'ala lihat? Ayyuhum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya. Jadi yang hendak Allah Ta'ala lihat dari ujian itu, siapa yang terbaik amalnya. Maksud ayyuhum ahsanu amala di sini, ada yang mentafsirkan siapa yang paling ikhlas, ya, siapa yang paling baik dan sebagainya. Intinya Allah hendak melihat amal siapa yang paling baik. Jadi dalam ayat ini Allah sebut dengan ahsanu amala, yang paling baik. Maka kata para ulama, dalam beramal kita tidak hanya dituntut untuk melakukan amal yang baik, tapi lakukanlah amal yang terbaik. Ada baik, ada yang paling baik, ya. Ada baik, ada terbaik. Jadi yang dituntut kepada kita bukan sekedar melakukan yang baik saja, standar umum, tapi lakukanlah yang terbaik. Bagaimana kita mencapai amal terbaik itu? Syaratnya pertama, ikhlaslah dalam melakukan setiap amal. Yang kedua, lakukanlah amal berdasarkan ilmu, bukan amal yang dibuat-buat. Yang ketiga, motivasi melakukan amal itu adalah iman kepada Allah, bukan yang lain-lain. Yang keempat, dalam melakukan amal ibadah itu dia mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dilakukan, insya Allah kita akan mencapai ahsanu amala, amal terbaik. Jadi yang kita hendak capai itu bukan sekedar baik, tapi ahsan, yang paling baik. Maka setiap beramal, usahakan beramal dengan maksimal. Karena ada orang beramal ala kadar, amalnya amal ala kadar. Apa? Kalau solat ala kadar, wudu ala kadar, baca Quran ala kadar. Pokoknya dia yang ala kadar aja. Yang penting solat katanya. Kita perlu untuk memaksimalkan semuanya. Kalau berzikir usahakan maksimal, solat usahakan maksimal, puasa usahakan maksimal. Semua ibadah yang dilakukan usahakan melakukan yang terbaik, yang paling maksimal. Karena itu yang hendak dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kita seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, satu ayat lagi nanggung ya, ayat 8 ini ringkas saja. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Maksudnya apa? Seluruh perhiasan yang Allah cipta di atas muka bumi ini sampai masanya akan dibinasakan Allah, akan dihancurkan Allah menjadi tanah yang tandus kering. Kenapa? Nanti pada hari kiamat semua yang ada ini dihancurkan Allah Ta'ala. Jangankan bangunan, gunung saja diterbangkan Allah Ta'ala. Wa yauma nusayyirul jibal, pada hari kiamat itu gunung pun diterbangkan, ya.
idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Terjadi nanti gempa bumi yang sangat kuat sampai gunung itu hancur lebur jadi haba'an mumbatha, seperti debu yang berterbangan saja. Maka jangan engkau terlalu berbangga dengan perhiasan dunia, karena tinggal menunggu masa, nanti semua juga akan menjadi debu, nanti juga akan menjadi tanah yang kering, tidak akan ada tidak akan ada yang kita bawa sampai ke akhirat. Semua akan tinggal dan akan hancur, apapun yang kita miliki sekarang, ya. Baik, itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.